Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ada di UNED Jember ini senang minta ampun. Terima kasih Pak Toha dan seluruh jajaran rektorat atas dukungannya. Terima kasih buat PTPN 12 juga yang telah mensupport saudara saya yang bahkan lebih asli daripada Yusuf Mansur, Ustaz Abu Hasanuddin. Insyaallah mudah-mudahan impian beliau juga impian kita semua. Sahabat-sahabat panitia semua dan jamaah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah dulu untuk mengawali kembali taklim kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak sekali perintah-perintah dari Allah yang gegara kita belum menjangkau, kita menganggap biasa saja. Padahal sesungguhnya apa-apa yang Allah perintahkan itu yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Jadi kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti itu adalah yang terbaik. Yoya perintahnya dan nanti yang menjalankannya. Sehingga kelak akan menjadi satu senjata betul buat kita hamba-hamba Allah yang saat-saat ini kita merasa kompetensi kita, daya saing kita mungkin sedang diuji. Untuk tidak mengatakan kita sedang di bawah yang lain. Baik secara ekonomi, sosial, pengaruh, di dunia persenjataan, di dunia dirgantara, di dunia bisnis, dan yang lain-lain sebagainya. Kita kemudian tergoda untuk mengikuti kemajuan mereka dan mengikuti juga cara-cara mereka mencapai kemajuannya. Lalu kita meninggalkan yang sesungguhnya kita sudah ada di dalam peradaban yang tidak mungkin terjangkau oleh manusia kecuali apa yang Allah izinkan kita menjangkaunya. Kalimat saya mungkin agak susah dicerna bila tanpa contoh. Saya coba contohin sedikit. Ini saya mau turun ke bawah. Saya mau turun ke bawah tapi ada perjanjian dulu. Perjanjian yang pertama, kasih saya jalan. Coba kasih saya ruang dikit. Sebaris ini. Sebaris yang pembatas. Kasih jalan, kasih jalan. Oke. Perjanjian yang kedua. Perjanjian yang kedua. Jangan ada yang noel-noel. GR banget ya. Alah, bukan cuma ditoel ntar, dicium juga. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya udah merupakan sesuatu yang sangat tinggi sekali. Peradaban yang harusnya tidak lagi diragukan dia yang paling tinggi di dunia. Tapi emang kita ini nggak menjangkau gitu. Kecuali gerbang pertamanya itu memang adalah iman. Saya bisa ngasih contoh. Jangan terlalu sibuk sama foto ya. Nanti malah materinya tidak
masuk. Ya sudah. Saya bisa ngasih contoh. Misalkan contoh sholat. Itu sudah senjata paling hebat. Sudah peradaban paling tinggi. Sudah merupakan cara untuk mencapai apapun, juga yang paling jenuin. Tapi gara-gara kita tidak menjangkau tentang hakikat sholat, tentang makna sholat, tentang kemudian filosofi sholat, akhirnya kita menganggap sholat ya gitu-gitu aja. Padahal mulai dari proses penerimaannya, sholat ini udah amazing. Udah amazing. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli sallim barik alaih, beliau menerima perintah sholat langsung dengan Allah memberangkatkan beliau Isra wal Mi'raj. Tapi peristiwa ini kan juga jadi peristiwa biasa. Makanya harusnya nih ya, tantangan buat dunia kampus untuk kemudian menggali supaya dinul Islam ini benar-benar kemudian mendapatkan tempat. Ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, beliau ada di Masjidil Haram. Ada kemudian seorang kafir, begitulah ceritanya, yang menegaskan kepada Rasulullah, apa betul Rasulullah itu berangkat ke Baitul Maqdis, berangkat ke Palestina? Apa betul? Apalagi dengar-dengar berangkat sampai ke langit pertama, 2, 3, 4. Di langit keempat ketemu Nabi Idris, terus berangkat lagi sampai langit ke-7 dan sampai bahkan ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian terjadi dialog, ya, Allah sebenarnya sedang mempertunjukkan satu teknologi. Ini belum sholatnya, ini baru pinggir-pinggir sholat, baru kembang-kembangnya sholat, baru cerita seputar sholat, belum di intinya tentang sholat. Allah sudah mempertunjukkan teknologi yang pada saat itu tidak terjangkau, pada saat ini juga belum, tapi coming soon. Ya, coming soon. Sebentar lagi bakal ada itu, teknologi itu pasti ada sebentar lagi. Seperti yang Allah teteskan terus untuk peradaban manusia dari zaman ke zaman. Ya ma'syarul jin wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Enggak usah sibuk. Fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Enggak bakalan kemudian kita bisa menembusnya, kata Allah, illa bisultan, kecuali dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan teknologi dari Allah, dengan ridho dari Allah, dengan berkah dari Allah. Oke? Kemudian Rasulullah nanya, bagian mana yang sampean mau tahu? Ketika disuruh, tiangnya ada berapa? Sebentar. Geser. Terus kemudian Rasul bilang, nih kamu lihat sendiri. Lalu Rasulullah kemudian memberikan informasi atas apa yang ditanya. Tentulah Rasulullah bakal lebih lagi disebut sahirun alim. Ini mesti penyihir betul. Atau katakanlah Jibril memberikan kepada Rasulullah atas izin Allah, instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, misalkan invisible touchscreen. Jadi cuman Rasulullah yang bisa ngelihat. Jadi ketika kemudian Allahumma sholli wa sallim barik alaih, Rasulullah ditanya oleh kafir tersebut, terus Rasulullah jalanin begini tangannya. Yang ini udah mulai ada sekarang. Ya udah mulai ada teknologi yang begini.
Udah mulai. Sekarang orang kalau presentasi nggak lagi pakai layar kan. Kalau dia mau bangunin gedung misalkan, dia cukup begini tarik, seret, itu mulai bangun gedung. Itu Samsung sudah merilis, di YouTube sudah ada. Di kantor saya Petren pakai seperti itu. Saya nggak bawa ke sini takut bingung orang Jember. Enggak, saudara. Yang dilakukan oleh Rasulullah dan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah teknologi dari voice. Hebatnya bukan voice Rasul, tapi voice lawannya. Ente ngelihat kan film 2012? Lu sering nonton tak? Bagaimana mobil kemudian dihidupkan dengan voice. Pintu dibuka dengan voice. Sekarang ini teknologi luar biasa. Sekarang ada light detector, lamp detector yang pakai gerakan. Kalau enggak ada kemudian orang yang lewat, lampunya mati. Tapi begitu lewat, lampunya nyala. Dan itu bisa disetel. Kalau yang lewat orang jelek tetap enggak nyala. Bisa. Yang disetel ganteng dikit, cakep dikit, nyala. Sekarang udah biasa. Tapi yang dipertunjukkan oleh Allah dan Rasulnya saat itu hebat, Pak. Teknologi yang sekarang juga belum ada, Pak. Tapi coming soon, saya bilang sebentar lagi pakai voice lawannya. Jadi Rasulullah tidak bergerak, tidak menggerakkan juga bola matanya, enggak. Jadi ketika ini lawan ngomong, coba tunjukin A, layar bergerak A. Begitu kan? Rasulullah bilang sebentar, saya minta petunjuk dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan Jibril alaihissalatu wassalam membawa semua gambar Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Jibril mempersilahkan, suruh orang itu bertanya apa yang dia mau tanyakan. Begitu kemudian kafir ini bertanya, bergerak layarnya itu, Pak. Lalu Rasulullah menyampaikan A, B, C, D, E, F, G, apa yang ditanya oleh orang ini. Allah karim antallah. Bagaimana kemudian Rasulullah, kita orang muslim, kemudian mengenal sistem transportasi yang tidak akan pernah ada juga sekarang. Udah the latest-nya banget. Yakni kendaraan yang dipakai oleh Rasulullah SAW barik alaih. Kendaraan buruk. Kecepatannya melebihi cahaya. Tapi Rasulullah masih bisa ngelihat pemandangan kanan dan kirinya. Penunggang-penunggang kuda terhebat pada masa itu nggak percaya sama Rasulullah. Apa kata mereka? Saya aja kalau lagi nunggang kuda dengan kecepatan tinggi tidak bisa menghitung batang pohon korma ada berapa. Tidak bisa melihat ada apa di kanan kiri. Kok Rasulullah bisa cerita? Padahal katanya kecepatannya cuma separuh malam nyampe di Masjidil Aqsa. Tapi begitu kemudian saya jalan ke negeri yang pernah disinggahi Prof. Bagio, naik kereta yang namanya Shinkansen. Sampai saya jajal ada telur, saya taruh di kursi saya, di meja kursi saya. Telur itu nggak bergerak, Pak. Saking cepatnya, tapi telur ini nggak bergerak. Dan saya masih bisa melihat kanan kiri. Sementara kalau saya di luar, saya tidak bisa menghitung gerbong itu berapa biji. Nggak percaya. Saya ada di Paris. Kemudian saya berdiri di samping. Lewat nih kereta super cepatnya Perancis. Wush! Itu saya goyang, Pak, badannya. Goyang. Dan saya nggak bisa menghitung ada berapa gerbong. Tapi yang di dalam bisa ngelihat kita yang ada di luar. Harusnya ini membuka kemudian hati kita, pikiran kita untuk menerima bahwa apapun perintah dari Allah syai'un ajib, termasuk Al-Qur'anul Karim. Saya tertegun ketika melihat salah satu potongan spanduk yang mengatakan bahwa kalau Al-Quran ini mengutip dari Al-Quranul Karim,
Kalau Al-Quran ditaruh di gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tapi kenapa kita naruh sembarangan? Kebayang nggak kalau kemudian Al-Quran itu kita telan? Iya, kita makan. Supaya ngeblend sama darah dan daging kita. Akan jadi apa kita? Akan jadi manusia super. Dulu kompetensi saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sekarang pun masih. Tapi kalau saya lihat, perbedaan ketika kemudian saya kemudian menghafal Quran dengan sebelum menghafal Quran, beda sekali. Beda sekali. Asli beda benar. Ini bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Teknologi kemudian sholat, baru pinggir-pinggirnya saja udah membuat saya terkagum-kagum. Luar biasa ya Allah, saya bilang. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian harusnya kaum muslimin lebih maju peradaban transportasinya. Karena sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita justru yang paling mundur kemajuan transportasi. Bis-bis yang kita pakai bahkan bukan bis-bis baru. Bis-bis second, kereta second yang orang sono udah puyeng ngebuangnya gimana. Dikasih hibah, kita malah seneng. Padahal orang sono yang seneng, kita yang ngambil sampah. Ini sebagai negara yang mayoritas muslim, yang kalau disebut jelek Indonesia kesebut kita yang jelek, kalau kesebut bagus maka tersebut juga kitanya bagus. Ternyata kita tidak ada kemajuan apa-apa. Padahal kita ini Islam wal muslimin, ya'lu wa la yu'la alai. Allah mengatakan antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu ini lebih maju, lebih tinggi bila kemudian kamu tahu, kamu percaya. Ternyata kita tidak tahu dan kita tidak percaya. Berisik. Kita tidak percaya dan kita tidak tahu. Kita lihat Pak, peristiwa apa lagi? Peristiwa kemudian Nabi Zakaria misalkan. Perhatikan. Sudah. Saya bukan artis. Sudah. Kita ngaji. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam. Ini lihat. Teknologi yang satu kita lihat. Teknologi yang berikut ini kita lihat. Ini teknologi pemindai yang luar biasa. Ini bukan lagi 4 dimensi nih. Coba kita lihat. Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dari sorga dikirimkan makanan yang bisa dipegang, yang bisa disentuh, yang bisa dimakan dan berasa. Bahkan kemudian mempunyai efek, bisa mengenyangkan, bisa menyehatkan. Mikir. Betul Pak. Sampai sini mungkin saudara bingung. Ustaz mau ngomong apa? Ya karena mungkin nggak pernah berpikir juga. Saya mikir Pak. Ngelihat. Pengen saya mendanai perguruan-perguruan tinggi. Asli pengen. Saya pernah berdoa sama Allah. Ya Rob. Bikin saya jadi orang yang kaya raya. Supaya saya bisa mendanai penelitian-penelitian yang seperti ini.
Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah kemudian Allah teteskan. Kita pimpin A, B, C, D. Ya mudah-mudahan setahun 2 tahun yang akan datang keluar A, keluar B, keluar C, keluar D. Buat saya amazing Pak. Ayat ini amazing. Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam. Lalu melihat ada makanan. Ruangan tertutup. Tidak ada orang masuk. Pada saat yang sama, saya lagi melirik perusahaan kurir. Saya pengen bikin perusahaan kurir. Dan sekarang sudah berdiri. Mudah-mudahan segera bisa buka cabang di Jember. Ya, saya mengakuisisi satu perusahaan kurir kecil. Ada yang nanya teman saya, Ustadz kenapa yang kecil? Karena bisa digedein. Saya beli perusahaan kurir karena kurir ini kuenya 40 triliun. Pak Dr. Bagio, kue di bidang kurir ini 40 triliun. Yang namanya kirim mengirim sekarang ini sudah menjadi industri super besar. Termasuk industri kirim mengirim message, picture, audio, video. Sekarang lahir semua gadget. Tidak mungkin tidak ada fasilitas kirim mengirimnya. Terima menerimanya. Lalu saya melihat ayat ini. Nabi Zakaria ngelihat ada makanan. Bertanyalah Nabi Zakaria, ya Maryamu, anna laki hadza? Ini makanan dari mana? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Ini makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nabi enggak mikir dia. Langsung sami'na wa ata'na. Melihat ini ada kekuatan, lalu kemudian Nabi Zakaria meminjam tempatnya Maryam. Meminjam tempatnya Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sebagaimana kita ketahui Nabi Zakaria tidak memiliki anak keturunan, betul? 90 tahun lebih menurut qila wa qala. Menurut hadis, menurut tafsir, menurut riwayat-riwayat. Lalu Nabi Zakaria meminjam tempat mihrabnya Maryam. Ada apa? Ada pusaran energi yang Nabi Zakaria melihat ini beda. Pertama buat saya, ini teknologi pengiriman apa? Pemindaian seperti apa? Transportasi barang seperti apa? Yang terjadi di sorga, sehingga hani ammaria, makanan sorga bisa sampai kemudian di muka bumi, plak, di kamarnya Maryam. Dan berita gembira buat ibu bapak semua, apa-apa yang Allah contohkan, maka manusia kelak akan mencapainya. Asik ini berita. Buat kemajuan zaman, ya, human, ya, mankind ini, civilization of human ini berita gembira. Apapun yang Allah contohkan, yang udah pernah terjadi, maka besok umat manusia akan diizinkan sama Allah pelan demi pelan mencapai teknologi itu sampai kemudian nanti pada puncaknya. Pertanyaan nanti, yang menggali siapa? Jangan-jangan yang menggali bukan kita. Yang menggali bisa jadi orang lain. Pernah saya ditanya sama orang-orang, ya Ustadzi, di mana Allah? Kenapa harus mereka kemudian yang menemukan ini dan itu sekarang? Saya bilang begini, iya, pertama karena kita meninggalkan agama kita. Kita tidak lagi concern memperbaiki agama kita. Pengen bukti? Begitu Anda merasa sudah bisa sholat, pertanyaannya, siapa yang hari ini masih mempelajari tentang sholat? Berhenti saudara mempelajari tentang sholat. Berhenti Pak, jujur aja. Yang sudah mengerti, bisa baca, dia merasa cukup dan berhenti di situ. Sehingga kalau saya sedang di bandara, makmum sama orang-orang yang menjadi imam sembarangan, sakit kuping saya. Saya dulu juga jelek tajwidnya. Tapi kemudian saya diizinkan Allah ketemu orang yang mengingatkan saya, Syuk Mansur, jangan berhenti belajar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya kalau udah ngomong tentang ini tuh berbinar mata saya.
Berharap ada orang-orang yang pintar, kemudian bangun. Wah, 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 gitu. Sedekah. Sedekah itu teknologi, Pak. Bukan kebetulan. Orang-orang IPB, mungkin juga sebagian universitas yang lain, sudah melakukan penelitian. Ada satu varietas yang unggul disemai. Dibenihkan. Ternyata betul. Bisa jadi 7, masing-masing 7 bisa jadi kemudian 100. Ini teknologi. Mau diteliti apa tidak? Wong Allah nyontoinnya biji kok. Kamasali habbah, seperti biji. Allah udah ngasih isyarat, tinggal lo gali dong. Tapi kan nggak digali sama kita. Begitu digali ketemu, oh. Nih kita tuntasin cerita Maryam sedikit. Nabi Zakaria kemudian berdoa di tempat Maryam itu berdoa. Apa yang terjadi? Istrinya Nabi Allah Zakaria hamil. Kenapa? Ya medan magnetnya beda, energinya beda. Dan buat saya ini apa ya? Teknologi pengiriman dan pemindaian yang luar biasa. Tahun-tahun 90-an awal saya sudah bisnis slot atau kartu dan software yang namanya WinFax. Beberapa dekade sebelumnya kita mengenal mesin faksimil. Betul? Mungkin buat orang sekarang ngirim gambar, bahkan ngirim video sekarang udah nggak aneh. Tapi buat orang zaman dulu aneh. Ngirim faksimil udah kemajuan paling hebat pada masa itu. Orang tidak lagi membubuhkan kemudian perangko, kemudian pakai ludah ditempel, nggak lagi. Kenapa? Tinggal masukin saja ke mesin faksimil. Nanti di sono bunyi, didit bunyi, tet. Apa yang dikirim dari sana A, di sini juga A. Nggak mungkin di sono dikirimnya saya tidak mau, tapi munculnya saya mau. Nggak mungkin. What you send, what you get. Sekarang what you see, what you get. Wasiwik. Zaman dulu Pak, teknologi kayak begitu udah di ultimate software. Hingga kemudian orang terus meneliti, bisa color. Kemudian teliti lagi, bisa gambar. Teliti lagi, paperless. Sampailah kita sekarang pada generasi sekarang, gadget begini. Apakah besok tidak bakal ada? Saya mau, apa yang tadi tuh, yang hijau itu apa namanya? Idamame. Permisi Pak Haji. Saya pengen idamamenya Jember. Lalu kemudian oleh perusahaan kurir futuristik nih, kita cerita mungkin tahun 2040. Ini si idamame dipindai doang. Dipindai sama mesin pemindai. Ceder. Dalam hitungan menit saya udah nyampe tuh idamame di rumah saya. Oh Pak, besok nyampe Pak. Yakin saya. Aku yakin. Kenapa? Sudah pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, we have to believe. Ketika Allah bilang, Quran ini syifa. Quran ini rahmah. Quran ini huda, clue for you. Petunjuk buat Anda. Dulu saya, sebelum mikir-mikir yang kayak begini, nggak bercanda kejauhan. Sekarang saya bercandanya kejauhan Pak. Saya ngelihat, saya naik nih pesawat jet. Begitu naik pesawat jet, kemudian teman-teman pada ngomong, ya Ustadz, antum beli nih pesawat kayak begini. Saya bilang, ya, kita beli 17. Supaya kita bukan jadi orang kaya, tapi orang manfaat. Karena kita bisa beli kemudian untuk dipakai buat usaha, bukan buat petenteng. Terus supaya saya bisa punya pesawat jet, apa yang harus saya lakukan? Loh, saya udah tahu. Al-Quran bilang, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Hudan atas apa? Petunjuk atas apa? Atas apa saja. Termasuk atas
saya pengen punya perusahaan jet. Lalu yang saya lakukan, simple. Saya pakai teknologi, the latest teknologi, peradaban, the latest peradaban, ya saya sholat, Pak. Minta petunjuk sama Allah, supaya saya bisa punya perusahaan jet. Sholat, jeldal, jelder, ngaji aja udah. Kan kelihatannya nggak ada sambungannya ya. Masa sih pengen punya perusahaan jet, ngaji? Dari mana judulnya? Bukan, kita yang nggak nyampe. Gua sih sambil nawatona aja, nyampe lah. Alhamdulillah Ji. Jalan, tinggal nunggu waktu, Allah kasih kita lapangan parkir jet. Oh subhanallah, buat saya ini amazing. Kan Allah udah bilang, I have clue. I have all guidance. What you need to be guided, saya bilang. Allah bilang seperti itu. Apa yang kamu butuhin? Aku bisa perlukan. Kenapa? Karena teknologi Quran udah ada. Ji Tamrin. Udah ada. Maka ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya cukup. Jangan banyak-banyak, sekali aja. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertunjukkan peristiwa Zakaria dengan Maryam, buat saya ini sesuatu. Sesuatu. Iya benar. Benar Ustaz Abu. Benar. Besok ini akan terjadi apa yang ada di film Star Trek. Bagaimana kemudian manusia tinggal masuk ke teleporter, cekrek, besok kemudian muncul tempat yang lain. Sudah, coming, sudah. Teknologi sudah ditunjukkan oleh Allah. Jadi besok nanti pengiriman dari negara-negara udah tidak lagi lewat laut, di-encrypt dulu, seperti orang-orang beberapa dekade yang lalu meng-encrypt paper menjadi digital. Habis itu di-descript lagi, keluarnya sudah dalam keadaan yang kita, kalau mau print ya tinggal print. Luar biasa Pak. Jadi nanti pisang apa pepaya gitu lama-lama habis. Karena udah pindah ke sana. Jangan ketawa, sekarang sudah terjadi. Oh bukan dong. Open your mata. Open your telinga. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillahil muqarrabin. Ya Allah, saya minta kepahaman para nabi, penjagaan para rasul, dan ilham para malaikat. Ada aja gitu judulnya. Nggak ngerti A jadi ngerti A, nggak ngerti B jadi ngerti B. Bukan anak kuliahan Pak yang belajar tentang perhotelan. Tidak pernah kerja juga di perhotelan. Gak pernah magang sekalipun. Tapi saya percaya ini Quran. Quran is bringing me. Kenapa saya pakai is bringing me? Karena never ending nih. Kalau saya bilang Quran brought me, berarti udah selesai. No. Quran terus bawa saya gitu. Oh yang nggak pakai Quran aja nyampe, bagaimana yang pakai Quran? Masalahnya kita yang pakai Quran nggak yakin. Lama amat motonya deh. Ayo, foto sini. Ya. Sini sayang. Sini loh. Sini, foto sama Ustaz. Tak mau, takut. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ya. Jam berapa sekarang ini? Asar jam berapa sekarang? Asar jam 3. Oke. Bismillah. Perhatikan. Perhatikan. Saya foto server saya. Kemudian saya ceburin ke Twitter. Orang-orang teknologi yang tahu bahwa saya pengen punya nasabah, pengen punya member 10 juta, bilang begini, Anda punya cita-cita 10 juta member, kok servernya seperti itu? Nggak bakal sanggup Ustaz. Saya bilang begini, nggak zamannya punya server segede-gedenya, nggak zamannya. Sekarang mah zaman kerjasama Pak. Nanti saya akan bawa Anda
pada satu gerakan sederhana aktivasi, cuman Allahu Akbar, maka kekuatan Anda itu diizinkan memakai kekuatan Allah. Kita yang sebatang lidi ini, bahkan setitik juga lebih gede kali, hitungannya apa ya, sama Allah nggak ada bandingannya. Tapi ketika kita maftuhah, ketika kita punya diri ini terbuka untuk mengadakan sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah izinkan kemudian kita memakai kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Saya pimpin sendiri tuh. Ada beberapa perusahaan yang saya pimpin sendiri koneksi host to hostnya. Penasaran saya. Jadi pada saat pertama kali saya pimpin sendiri, ceder, begitu nyambung, jok, saya bilang bingo nih, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar, gitu saya bilang. Bener nih, nggak perlu kita siapin gede-gede. Yang penting perusahaan gede bersedia kita colokin. Rapat nih sama teman-teman kampus IPTB. Kemudian saya bilang, sebagai perusahaan saya pengen ada produk. Produknya coba yang dekat-dekat handphone. Di antaranya apa? Power bank. Power bank ini kan orang udah kayak wajib itu. Udah kayak wajib punya power bank. Bisa dibawa kemana-mana. Saya bilang sama teman-teman, ya kita produksi power bank. Kita jualan power bank. Ulah gua. Berkembang kemudian pembicaraan. Kata teman-teman, Ustaz, kita punya sesuatu yang luar biasa nih. Gimana tuh? Kita punya baterai yang kalau kita colokin itu langsung penuh. Jadi ini ada baterai. Ibu tinggal ganti baterai dengan baterai saya. Begitu dicolokin nggak perlu nunggu, wup, langsung penuh. Sakti, sakti, canggih. Kata mereka, bahkan ada yang lebih hebat lagi Ustaz. Apa tuh? Wireless charging Ustaz. Umpama Universitas Jember, Universitas Negeri Jember, tak pasangin wireless charging. Set dipasang. Titik-titik kemudian spot wirelessnya, kemudian ditentukan. Maka seluruh mahasiswa, dosen, karyawan nggak perlu bawa-bawa kabel. Ini handphone ya Pak, tinggal ditaruh aja di spot yang ada wireless chargingnya. Area kayak wifi begitu. Tinggal ditaruh, tinggal aja. Insya Allah hilang. Taruh aja di meja yang ada kemudian hotspotnya, ada charger wirelessnya, habis itu kemudian dia penuh. Jalan nih prosesnya, 0,1, 0,9, 1, kemudian 1,9, 2, terus sampai kemudian 100%. Di dalam dunia uploading, downloading, kita mengenal ketangguhan server, ketangguhan koneksi, makin tangguh servernya, makin tangguh PC Anda, makin hebat gadget Anda, makin bagus juga kemudian koneksi internetnya, maka proses uploading dan downloading itu cepat sekali. Tapi ada juga kemudian yang prosesnya nggak kelar-kelar. Ngejengker 4% aja, nggak nambah-nambah. Kita restart begitu lagi. Tapi kalau kita lakukan kemudian proses download 2:30 pagi, jam 3 pagi itu wut masuk. Kita bisa download 10 ceramah Yusuf Mansur dalam tempo cuma 1, 2, 3 menit saja. Akses. Ketika teman-teman lagi bicara tentang itu Pak Samsul, saya udah nggak di situ. Ketika teman-teman lagi jelasin tentang wireless charging, saya lagi nggak di situ. Pikiran saya udah kemana-mana. Teng. Saya bilang subhanallah. Saya bilang, iya ya. Yang mesti sami'na wa ta'na nih sama Allah. Karena belum kejangkau, kita menganggap itu sepele. Yang saya pikirin ini sholat. Allah bilang, bumiku seluas-luasnya ini adalah masjidmu. Tempat sujud bagimu. Dan inilah area wireless terbesar Pak. Semesta alam ini wireless. Gila ini. Saudara belum diaktifasi selama belum wudhu, belum takbir. Tapi begitu saudara wudhu, saudara takbir,
Allahu Akbar. Jalan nih Pak prosesnya. Kayak kita sedang mendownload Pak. Jalan dia. Ijo langsung. Kan biasanya kosong dulu tuh. Begitu mulai ada transfer dikit, mulai hijau kan. Nanti sampai kemudian completed. Ada juga kadang-kadang interrupted. Error. Yang error tuh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, error tuh. Udah lagi tuh, putus. Sambungannya putus Pak. Sekarang saya belum bangun server nih di Jember. Tapi coming soon. Besok armada saya mulai terbang nih. Mulai berangkat ke kota-kota. 560 kota saya pasangin server Pak. Besok pagi nih percis. Sayangnya saya ada di sini. Ya, tapi nggak sayang, ini kebetulan dengan izin Allah. Kalau sekarang anggota Paytrend beli pulsa lewat saya, maka dia akan ke Bandung dulu. Karena servernya di Bandung. Kalau saya colocation-nya di Singapura sama di Hong Kong, lebih kacau lagi. Loh Pak, banyak Pak yang colocation-nya di Hong Kong sama di Singapura. Di dunia transaksi uang, di sono semua Pak. Ente pakai kartu kredit, kenapa bisa ketahuan? Ada di sono, ada di sini, ada di sono, ada di sini. Ya ada lah Pak. Semua ada datanya. Jadi saya putusin Pak Samsul, pasang semua servernya itu di kota-kota yang bersangkutan. Jadi Jember nggak usah ke sono-sono, Jember aja. Jadi prosesnya tinggal jet gitu. Itu pun saya pasangin banyak. Jadi ketika pulsa habis di Jember, padahal ada permintaan supply, ada demand, listrik misalkan, kita nyari tempat kota lain yang terdekat. Dia nyari di jalan. Ternyata Bondowoso ngambil langsung. Seng. Pak, Ibu, ketika mereka menjelaskan, saya langsung mikir tentang sholat. Allah. Gila. Kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Allahu Akbar. Nah, tinggal kualitas kabelnya dah. Kualitas baterainya dah. Kita sama-sama tahu. Kita sholat malam sih. Tapi sholatnya kan kita tahu. Doyong-doyong. Oh. Pecinya ini. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya lambat. Nggak nyampe-nyampe. Betul nggak? Maka saya bilang, wih sholat itu top itu. Quran ini nggak apa-apa, nggak semuanya harus diselesaikan tausiahnya sekarang. Bisa disambung nanti September ya. Insya Allah. Saya cuma ingin membuka di mukaddimah ceramah ini. Ini mukaddimah nih, bukan timah. Gigi 1 belum ini. Ini baru pembukaan, baru 1, 2, 3, tes gitu. Belum bicara konten nih. Baru mukaddimah. Saya pengen bikin saudara mengerti ketika Allah bilang, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Bagaimana kalau kemudian Quran itu ditelan? Kita makan, kita apalin, kita simpenlah fis sutur, tapi fis sudur. Dia campur sama darah dan daging kita. Mesinnya kayak apa nih? Kayak narik-narik macam-macam Pak. Seperti yang terjadi sama diri saya sekarang ini. Narik-narik nih. Nggak ngerti Pak. Mudah-mudahan ini bukan istidraj ya. Ini mudah-mudahan itu. Khawatir juga gitu kan. Oh, jangan-jangan istidraj ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Tapi Anda pun bisa. Nggak percaya. Nih lihat. Seorang ayah yang percaya bahwa dia bisa berangkat umrah bersama istrinya, bersama anak-anak, bisa haji ke Baitullah. Dia sholat. Siap semua? Siap. Istaidu. Sholli sunat tahajjud rakaatain imaman lillahi ta'ala. Kualitas baterai nomor 1. Kabel nomor 1. Prosesnya cepat. Allahu Akbar. Istri, anak-anak, Allahu Akbar. Semuanya nomor 1. Berangkat sambung host to host ke Allah ini nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud seperti sholat maghrib. Kalau kita ini tahajudnya seperti sholat zuhur. Nyaris nggak ada suara sekali. Rupanya tidur gini.
Ini Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nomor 1. Surat yang dibacanya pun surat-surat jagoan semua. Begitu dia ngangkat malam Jumat, Al-Kahfi yang dia baca. Berdiri tuh Al-Kahfi 1 rakaat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disikat sama dia, hajar 1 rakaat itu Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahu Akbar. Al-Kahfi bos, Al-Kahfi. Dia sholatnya di Jember, Pak. Tapi dia punya saudara di Jakarta bangun malam. Dikasih ngimpi oleh Allah. Saya nembak ke pusat server saya nih, ceder. Kemudian jalan nih, siapa yang ready nurunin pulsa, nurunin listrik, nurunin payment online. Dia nyari slotnya. Yang kosong turun, seng. Seperti itu juga tuh kita tembak ke Allah nih, car. Naik ke atas. Habis itu Allah turunin lagi ke bawah. Jang. Kemana-mana tuh Allah cari tuh siapa yang siap. Ternyata yang siap Jakarta nih. Jeng, Allah kasih ngimpi. Dia bangun. Mah, ada apa, Pak? Saya ngimpi adik saya ya. Adik bapak ngimpi apa? Ngimpi meninggal tak? Ngimpi pergi umroh. Coba. Ini azan sudah? Baik. Kita harus berhenti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, walaupun ini ngerem mendadak, mudah-mudahan jadi kekangenan kita semua akan ngaji kita. Ya, kita tidak usah menunda sholat. Insya Allah kita langsung sholat. Saya akan tutup saja dengan kalimat kecil saja. Coba, teknologi apa tuh coba? Hah? Ente nggak tahu, nggak lihat, nggak dengar, disambungin bangun di sono. Hah? Cuman kan nggak kejangkau nih yang begini nih. Nggak kejangkau sama kita. Kalau nggak kejangkau bukan berarti kita harus nyepelein. Quran juga begitu. Allah bilang tadi. Ustaz coba berdiri sini sebagai hadis penutup. Yang Ustaz tadi sampaikan di atas. Hadis di muqaddimah tadi. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkannya dengannya pula. Tinggal kita sami'na wa ata'na. Hiduplah bersama Quran. Saudara menjalankan satu saja perintah Quran, yakni sedekah, udah amazing banget. Apalagi banyak yang dijalankan. Jalanin saja satu yang namanya sholat malam, udah amazing banget. Apalagi banyak. Satu aja. Sedekah, waduh kalau dijalanin luar biasa. Siapa yang kemari bawa duit? Siapa yang kemari bawa duit? Jangan ditinggal lagi. Jangan dibawa pulang lagi. Tinggalin di sini. Kita sedekahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Separuh buat Ibnu Katsir, separuh buat Indonesia. Mudah-mudahan Allah membawa sedekah ini kepada Indonesia yang luar biasa. Insya Allah balik lagi kepada kita semua. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan saya September bisa kemari lagi. Amin. Insya Allah. Ini ngomong belum gigi satu saya bilang. Subhanallah. Siapa yang udah bawa cincinnya? Yang udah bawa emasnya? Yang udah bawa kalungnya? Udah bawa giwang dan antingnya? Siapa? Jangan dibawa lagi. Copot aja, copot. Coba ada satu, mana? Oke, Mbak, udah pakai cincinnya berapa lama? Bawa cincin, apa kalung, apa giwang? Bawa? Giwang, giwangnya udah berapa lama dipakai? Udah 6 tahun dan tidak memberikan perubahan apa-apa. Ini serius, serius. Serius, itulah saudara-saudara semua, cincin dipakai, tidak membawa perubahan apa-apa. Coba sore ini copot, copot.
insya Allah udah nggak ada dah. Tapi nanti dia akan berkembang dengan teknologi yang kita belum bicara nih, belum nyampe sedekah. Sedangkan sedekah Allah bilang 700 kali lipat, kayak apa tuh Pak? 1000 kali lipat, kayak apa tuh? Mbak sudah pernah pergi ke Tanah Suci? Belum. Anting itu harganya berapa kira-kira giwang itu? 1,5 juta. Berapa? 500.000. 500.000 kali 700 Mbak. Paling gampang kali 1.000 dah. Berarti 0,5 miliar Mbak. Berarti Mbak akan bisa memberangkatkan kurang lebih 20 orang berangkat ke Tanah Suci. Dan jangan nggak percaya, terlalu kecil betul. Terlalu kecil. Coba mana ibu-ibu yang bawa cincin, bawa emas, bawa gelang, bawa anting, bawa giwang? Mana coba? Ada yang begini nih ngacungnya. Siapa yang belum pergi ke Tanah Suci? Masya Allah. Turun. Siapa yang belum punya jodoh? Masya Allah. Nih dengerin yang belum punya jodoh, dengerin. Kalau dia bersedekah, maka kemungkinan dia bisa punya jodoh 700 kali lipat dibanding yang tidak bersedekah. Siapa yang belum punya anak keturunan? Yang belum punya anak keturunan, maka spermanya suami bisa punya 700 pintu yang tidak terduga untuk bisa sampai ke ovum. Iya Pak, teknologi kita nggak tahu. Kayak apa nih teknologi sedekah? Yang belum punya kerjaan. Oke. Yang belum punya apa lagi? Jodoh sudah, anak sudah. Yang punya penyakit, Insya Allah ya. 700 kali lipat, insya Allah potensi kesembuhannya. Yang belum punya rumah. Subhanallah. Yang pengen jadi pengusaha. Allahu Akbar. Yang pengen sedekah emasnya. Udah begini. Ayo saya hitung sampai 10. Saya hitung sampai 10. 9. Insya Allah Allah akan bukain mudah-mudahan. Amin. 8. Yang gak sedekah didoain hilang. Ustadz jahat banget. Yang doa kan bukan saya. Yang doa malaikat Allah ya. Gugurkan dengan sedekah apapun. Ya walaupun misalkan tidak mau sedekah emas, sedekah apa kek. 8. Udah? Habis? Mau membuka anting luar biasa. 7. Ayo kesempatan beli jodoh, beli anak. Kesempatan beli tiket pergi ke Mekah. 6. Badin, insya Allah hamilnya sehat, amin. Haji insya Allah, 5. Habis? Allahumma salli ala Muhammad. 4. Lari. 3. 2. 7. 6. Oke. Sebentar ya, stop. Tunda dulu. Kita berdoa dulu. Kita baca salawat 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak tahu apa yang menjadi doa ibu bapak semua, tapi Allah Maha mengetahui. Jadi sekarang ibu bapak berdoa masing-masing.